Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Fides et Intellectum, Iman dan Akal Budi. Video kali ini sudah sangat ingin saya buat sebenarnya, tetapi karena berhubungan ada seorang artis, seorang presenter yang dulu adalah VJ MTV, yang menyatakan bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit. Unclean spirit artinya roh yang tidak bersih atau roh jahat. Dan juga itu berhubungan dengan penyembahan katanya. Nah, di dalam Fides et Intellectum kali ini saya akan membuktikan apakah orang Katolik sungguh menyembah patung sama seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudari kita di luar dari Kristen Katolik. Umat yang dikasihi Tuhan, manusia menciptakan bahasa. Ya, manusia menciptakan bahasa. Dan bahasa itu diciptakan oleh manusia lewat pengalaman hidup sehari-hari. Pada zaman dulu, mungkin pada saat Adam dan Hawa, mungkin tidak seperti bahasa yang seperti saya pakai saat ini. Dan seringkali mereka berusaha menceritakan pada manusia-manusia pada awalnya, menceritakan sesuatu pengalaman dan apa yang mereka sudah alami, mungkin dengan gerakan AO atau dengan begini, ya, yang kita kenal dengan emoji sekarang, simbol-simbol. Nah, simbol-simbol tersebut digunakan untuk menceritakan suatu pengalaman yang telah mereka lalui, dan itu adalah bahasa. Dan manusia menciptakan bahasa lewat pengalaman hidup sehari-hari. Tetapi pengalaman itu ada batasnya, tidak abadi untuk selamanya. Contohnya apa? Kalau seseorang makan bakso yang sangat enak, dan pengalaman itu ada batasnya, paling lama ya 10 menit, 15 menit makan bakso. Setelah itu pengalaman itu akan tersimpan dalam dirinya, dan dia menceritakan pengalaman dia makan bakso yang sangat enak di warung ini, di toko ini, kepada mungkin sanak keluarganya, kepada kenalan kerabatnya. Tetapi pengalaman itu sudah terbatas, sudah selesai. Jadi manusia menciptakan bahasa dari pengalaman hidupnya sehari-hari, dan pengalaman itu ada batasnya. Oleh karena itu, bahasa yang manusia ciptakan itu berarti bukanlah bahasa yang paling sempurna, tidak. Karena apa? Karena bahasa diciptakan dari pengalaman yang terbatas. Nah, dari pengalaman yang terbatas itulah tercipta bahasa yang tidak sempurna itu, yang digunakan untuk menceritakan pencipta alam semesta ini yang tidak pernah ada batasnya, yang sempurna. Tentu akan mengalami kesulitan, pasti. Oleh karena itu, manusia seringkali menggunakan bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa lambang untuk menceritakan Allah, roh yang menciptakan itu, yang tidak ada batas yang sempurna, dengan bahasa yang terbatas, yaitu dengan bahasa-bahasa simbol. Kalau kita pelajari dalam perjanjian lama juga, Allah juga hadir dalam simbol-simbol. Ya, Allah adalah roh. Ya, Yesus katakan dalam Yohanes bab 4 ayat 24, Allah adalah roh, dan roh kita tahu tidak kelihatan. Roh tidak kelihatan, tidak punya wujud, tidak dikuasai ruang dan waktu. Dia tidak kelihatan. Nah, bagaimana dia yang tidak kelihatan itu supaya kelihatan di dalam dunia yang fana, memperlihatkan dirinya kepada manusia fana yang ia ciptakan? Maka itu Allah juga hadir lewat simbol-simbol. Dalam perjanjian lama sangat kelihatan. Ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, ya, Abraham menyembelih beberapa ekor burung, dan tiba-tiba kegelapan meliputi daerah itu, dan tiba-tiba muncul api dan melewati persembahan korban burung yang disembelih oleh Abraham tersebut. Allah hadir dalam api. Yang berikutnya, dalam Musa sangat kelihatan. Allah hadir dalam simbol api yang ada dalam semak berduri tapi tidak terbakar, luar biasa. Dan itu menarik perhatian Musa. Itu cara Allah untuk menarik perhatian Musa. Dan Allah juga hadir simbol tiang awan. Ketika bangsa Israel berjalan dalam kepanasan, tiang awan ada. Itu melambangkan kehadiran Allah juga. Dan Allah juga hadir dalam tiang api. Ketika bangsa Israel berjalan di dalam kegelapan, ada tiang api. Itu adalah simbol kehadiran Allah. Dan Allah juga hadir
sangat nyata, ya. Di atas Gunung Sinai, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, Allah hadir dalam gemuruh, dalam halilintar, awan yang turun ke dalam Gunung Sinai itu. Dan Allah memberikan 2 loh batu, ya, 10 perintah Allah kepada Musa. Di situ Allah menulis 2 loh batu itu dengan jarinya sendiri. Dan bagi bangsa Israel, 2 loh batu itu yang dibawa oleh Musa itu adalah lambang kehadiran Allah sendiri. Manusia menciptakan bahasa, dan bahasa itu diciptakan dari pengalaman hidup sehari-hari yang terbatas, yang tidak sempurna, tapi digunakan untuk menceritakan roh yang mencipta yang tidak ada batasnya, yang sempurna ini. Umat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak bahasa yang manusia ciptakan. Ada bahasa yang digunakan hidup sehari-hari dalam dialog biasa. Ada juga bahasa-bahasa pasar. Ada juga bahasa-bahasa untuk peribadatan. Ada juga bahasa-bahasa untuk hukum. Ada juga bahasa-bahasa untuk filsafat. Dan ada juga bahasa perumpamaan, analogi dalam sastra. Dan ada juga bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa lambang. Dan ternyata setelah ditelusuri, dalam keagamaan, dalam religius, paling banyak digunakan bahasa simbol, bahasa lambang. Karena apa? Karena manusia menciptakan bahasa dari pengalaman hidupnya sehari-hari yang ada batasnya. Dan bahasa yang diciptakan ini untuk menceritakan Allah, roh yang menciptakan yang tiada batasnya, yang sempurna itu. Tentu untuk bisa menggambarkan Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan manusia, manusia menggunakan simbol-simbol. Karena Allah terlebih dahulu menunjukkan dirinya lewat simbol-simbol. Oleh karena itu, bahasa simbol paling banyak digunakan dalam bahasa, dalam keagamaan, dalam religius. Umat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita bahas bahasa simbol. Karena ini berhubungan dengan arcah. Bahasa simbol banyak dipakai di dalam keagamaan, dalam religius. Dan bahasa simbol sendiri mempunyai 2 ciri. Yang pertama adalah tanda dan makna. Tanda selalu berhubungan dengan benda, dan makna selalu diberikan oleh benda tersebut. Contohnya apa? Paling gampang, lampu lalu lintas. Kita tahu bahwa lampu lalu lintas itu mengibarkan polisi ada di situ. Dan kita sudah dididik dari kecil bahwa ketika melihat lampu lalu lintas, kalau merah kita berhenti, kuning kita siap-siap, hijau kita jalan. Tetapi yang anehnya, ketika kita melihat lampu merah, kita semua berhenti. Padahal polisi tidak ada di situ. Kenapa kita berhenti? Karena di situ ada tanda yang diberi yang berhubungan dengan benda, dan ada makna yang diberikan benda tersebut. Merah berarti berhenti. Maknanya apa? Keselamatan kita, dan ada keteraturan di situ. Coba bayangkan banyak orang yang naik motor atau naik mobil tidak memperdulikan lampu merah. Ya, semua terobos saja begitu saja. Bisa dipastikan kecelakaan di mana-mana, dan juga pasti ketidakteraturan terjadi. Dan lampu hijau kita jalan. Karena apa? Ada makna di situ. Nah, bahasa simbolis yang selalu mempunyai ciri tanda dan makna ini, ya, itu bersifat eksklusif, yaitu tertutup, hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Ini paling gampang juga kita analogikan dalam bahasa perumpamaan, atau kita analogikan. Misalnya, ya, ini misalnya seorang gubernur. Misalnya gubernur dari Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, mengunjungi Manado. Terus dia disambut dengan tarian kabesaran. Ya, tarian kabesaran bagi orang Manado itu tarian perang untuk menyambut tamu yang besar. Kalau gubernur ini, ya, tidak diberitahukan artinya, tandanya, kamu akan disambut dengan tarian kebesaran, dengan pedang dan ini. Kalau dia tidak tahu artinya, mungkin dia akan merasa, aduh, ketakutan karena mereka bawa pedang. Ya, tetapi ketika dikasih makna bahwa kamu disambut dengan tarian kebesaran untuk menyambut tamu yang besar, oh, maknanya begini. Sama juga dengan gubernur Manado, misalnya pergi ke Papua, misalnya pergi ke Merauke, disambut dengan tarian kubu. Ya, bagi orang Manado kalau datang ke Merauke ditambah kubu, kalau tidak dikasih tahu arti maknanya, tidak akan tahu maksud tarian apa itu. Itu juga tarian juga untuk menyambut tamu yang besar. Jadi
bahasa simbolis itu cuma dimengerti oleh kelompok tertentu, yaitu ia bersifat eksklusif. Saya masih ingat waktu itu Bapak Presiden SBY naik menjadi presiden. Terus Iwan Fals, penyanyi, membuat lagu Manusia Setengah Dewa. Dan saya masih ingat covernya waktu itu, cover album CD atau kasetnya itu tuh ada tulisan aksara Hindu, yaitu tulisan sucinya orang Hindu. Nah, orang Hindu marah. Kenapa marah? Karena mereka sungguh tahu tanda dan makna dari tulisan suci itu. Tetapi bagi Iwan Fals, seorang penyanyi yang bukan penganut Hindu, dia tidak tahu bahwa itu tulisan suci dan itu bisa menyinggung orang-orang Hindu. Maka itu pada saat itu orang-orang Hindu meminta Iwan Fals menarik album cover itu dan mengganti covernya itu, dan semua albumnya ditarik dan diganti covernya. Nah, itu berarti apa? Bahasa simbolis cuma dipahami oleh kelompok tertentu. Bagi orang di luar dari kelompok itu mungkin tidak tahu artinya, tapi bagi mereka yang di dalam komunitas itu ada artinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ini juga berhubungan dengan arca. Apakah orang Katolik menyembah patung? Ya, apalagi seperti dikatakan oleh artis tersebut, presenter atau VJ MTV dulu. Di dalam patung itu ada unclean spirit, roh yang tidak bersih atau roh jahat. Karena dibuat dari kayu, dibuat dari semen, dibuat apa? Kalau mau dibilang unclean spirit, berarti rumahmu, rumah kita semua itu unclean spirit yang ada. Karena apa? Dibuat landasan dengan patungan sama. Ada dibuat dari kayu rumah, ada dibuat dari batu, semen semua. Berarti ada unclean spirit. Di rumah kita pun ada unclean spirit. Ya, kalau engkau mengatakan bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit. Dan juga itu berhubungan dengan tempat ibadah juga. Itu kan sama, dibuat dengan barang-barang duniawi. Ada batu, ada semen semua, ada kayu semua. Jangan cuma hanya disampaikan kepada patung saja atau arca. Kalau mau semua unclean spirit. Tapi apakah sungguh betul di dalam setiap arca, apalagi yang diberkati dalam gereja Katolik, apakah ada unclean spirit di situ? Saya akan buktikan. Ya. Supaya apa? Semoga video ini sampai di dia dan dia bisa mendengar, melihat dan mencerna. Ya. Arca atau patung. Apa orang Katolik menyembah patung? Kalau saya ditanya begitu, tidak. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Siapa bilang? Lah, kamu berdoa di hadapan patung. Begini penjelasannya, bro. Ya. Pertama, orang Katolik tidak menyembah patung. Meskipun dia berdoa di hadapan patung, dia tidak menyembah patung. Yang berikutnya, arca atau patung itu masuk dalam bahasa simbolis dan paling banyak dipakai dalam kelompok, dalam religius, dalam keagamaan. Di dalam bahasa simbolis tersebut itu mengandung dua ciri, yaitu tanda dan makna. Tanda selalu berhubungan dengan benda dan makna selalu diberikan kepada benda tersebut. Nah, jawaban yang keempat, orang Katolik berdoa di hadapan patung sebenarnya bukan berdoa kepada tanda tersebut, tidak. Tapi orang Katolik berdoa kepada makna pribadi yang ditandakan oleh arca tersebut. Itu berarti orang Katolik percaya meskipun ada arca Tuhan Yesus, arca Bunda Maria, kami berdoa bukan kepada arca, kepada tanda tersebut, tidak. Kami berdoa kepada makna pribadi yang sudah ada di surga, dan itu yang kami percaya, yang ditandakan lewat tanda itu. Yang berikutnya, yang kelima, dan makna ini cuma dimengerti oleh kelompok tertentu eksklusif, yaitu kelompok Kristen Katolik saja. Makanya tidak heran banyak kelompok-kelompok di luar dari Kristen Katolik, minta maaf, salah mengerti. Karena saya sudah bilang bahwa bahasa simbolis cuma dimengerti oleh kelompok tertentu karena dia bersifat eksklusif, dan makna ini cuma dimengerti oleh orang-orang Katolik. Yang keenam, kalau misalnya masih banyak tanya lagi, mari pindah ke Katolik, di situ engkau akan mengerti.
Jadi saudari-saudaraku, kalau Anda ditanya apakah orang Katolik menyembah patung, ada 6 jawaban yang bisa Anda berikan. Yang pertama dengan tegas mengatakan tidak. Kami tidak pernah menyembah patung. Siapa bilang kami menyembah patung? Yang kedua, patung itu masuk dalam bahasa simbolis karena paling banyak dipakai di dalam keagamaan. Yang ketiga, bahasa simbolis tersebut memiliki ciri yaitu tanda dan makna. Tanda selalu berhubungan dengan benda dan makna selalu diberikan oleh benda tersebut. Jawaban keempat, ini jawaban penting. Orang Katolik berdoa meskipun di hadapan patung atau arca. Dia tidak berdoa kepada tanda tersebut, tapi dia berdoa kepada makna pribadi yang ia percaya ada di surga sana. Ya, tangkap itu. Kami berdoa meskipun di hadapan arca, tapi kami bukan berdoa kepada arca atau tanda tersebut, tapi kami berdoa kepada makna pribadi yang sudah ada di surga yang kami yakini. Yang kelima, dan makna ini hanya dimengerti oleh kelompok eksklusif yaitu Kristen Katolik saja. Minta maaf, di luar dari Kristen Katolik itu tidak mengerti. Karena saya sudah bilang bahwa bahasa simbolis cuma dimengerti oleh kelompok tertentu. Yang dalam satu konteks ini adalah Kristen Katolik. Yang keenam, kalau masih banyak tanya lagi, mari masuk ke Katolik. Jelas. Saya berharap video saya ini sampai kepada artis tersebut, kepada presenter tersebut, kepada VJ MTV tersebut yang dulu sempat VJ MTV. Saya pengalaman, saya bisa memberi kesaksian. Dulu saya mungkin punya pikiran hampir sama dengan dia. Dulu saya juga hampir masuk Islam. Tapi ketika saya kecelakaan tanggal 3 Oktober 2000, di situ saya sadar. Dan saya mulai menekuni iman ini yang diwariskan kepada saya. Dan ternyata saya menemukan bahwa iman Katolik yang diwariskan oleh orang tua saya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya sungguh yakin bahwa Yesus Kristus yang akan menyelamatkan saya. Dan saya terpanggil menjadi imam. Tapi ada yang mengatakan lagi, lah, kan di dalam kitab Keluaran bab 20 sudah jelas bahwa dalam 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah Allah yang lain. Berbaktilah kepadaku saja, jangan membuat patung atau apapun yang menyerupai langit dan bumi. Hei, ingat, baca baik-baik kitab suci. Keluaran bab 20 itu, setiap kitab atau setiap aturan dikeluarkan ada konteksnya. Ada sis in lebennya atau situasi yang hidup pada saat itu. Kalau kita menerjemahkan kitab suci, harus ada sis in lebennya. Kita mesti tahu sis in leben, situasi yang hidup pada saat itu. Apa situasi yang hidup pada saat itu dalam kitab Keluaran bab 20 itu? Allah telah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan bangsa ini di hadapan Allah itu masih mempunyai mental budak. Oleh karena itu mereka dibentuk oleh Allah ini selama 40 tahun di padang gurun. Dan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ya Allah sudah tahu di Kanaan itu sudah banyak dewa-dewa yang siap menunggu mereka. Dewa Baal, dewa kesuburan, dewi ini dan itu. Maka itu Allah menurunkan 10 perintah Allah. Supaya apa? Supaya mereka sadar siapa yang telah mengeluarkan mereka. Konteks situasinya itu. Ya, dan mereka sudah ditunggu oleh dewa-dewa Kanaan di sana. Dan bagaimana supaya menjaga bangsa ini selalu setia kepada Allah, maka itu Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada mereka. Konteksnya itu. Ada sistem lebennya. Jangan sembarangan langsung, oh kalau begitu begini. Buktinya, ketika dalam perjalanan, Allah menyuruh Musa untuk membuat tiang tembaga, ular tembaga itu. Dan mengatakan barang siapa yang dipatuk ular tedung dan melihat ular tiang tembaga itu, maka dia akan sembuh. Itu berarti apa? Tiang tembaga ular itu adalah tanda, ya, tapi mempunyai makna, yaitu keselamatan bagi bangsa Israel, kesembuhan. Nah, kalau misalnya begitu, nah buktinya Allah yang menyuruh, ya, buatlah tiang ular tembaga, maka siapapun yang digigit oleh ular tedung maka melihat itu maka akan sembuh. Nah, Yesus katakan, ya, Musa mendirikan tiang ular tembaga dan satu kala anak manusia akan ditinggalkan. Nah, itu hampir prototipe dari kayu salib Yesus. Kayu salib adalah tanda yang diberikan oleh benda, tapi maknanya itu adalah keselamatan. Kalau ada yang mengatakan dalam salib itu
Dan dalam korpus itu ada jin kafir minta maaf. Saya sudah bilang, itu bahasa simbolis yang cuma hanya dimengerti oleh kelompok tertentu, kelompok eksklusif, yaitu Kristen Katolik. Kalau orang di luar dari itu tidak mengerti, ya jangan kita ikuti. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memang mengatakan begini karena apa? Karena saya terpanggil. Ya, belasan tahun saya belajar di seminari, ya. Saya dari orang berdosa yang dipanggil menjadi seorang imam. Di sini saya terpanggil untuk membakar semangat iman kembali orang-orang Katolik yang mungkin dulu hampir sama yang saya alami juga. Tapi saya terpanggil untuk membenarkan ini semua, meluruskan ini semua. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan satu perumpamaan atau satu perbandingan. Kita tahu kata selamat pagi dari mana? Ya dari orang tua kita, baru dengan dari guru-guru kita. Orang tua kita tahu dari mana selamat pagi, dari kakek nenek kita, dari orang tua mereka. Kakek nenek kita tahu dari mana selamat pagi, ya dari orang tua mereka. Terus sampai penemu pertama kata selamat pagi. Kita tahu sampai hari ini jam 8 itu selamat pagi. Tapi tiba-tiba kalau misalnya muncul tahun 2023, ada muncul satu orang yang mengatakan jam 8 pagi itu kita bilang selamat pagi, bilang bukan, itu salah, itu selamat malam atau selamat siang. Apa yang kita bilang? Dia gila kan? Bapak Ibu, itu sama dengan iman. Yesus Kristus memberikan iman keselamatan itu kepada para murid, dan para murid wartakan itu kepada kita ratusan bahkan ribuan tahun kepada kita, dan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan Yesus adalah juru selamat. Dan tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak. Lah kita orang Katolik malah percaya. Ini kan sangat aneh. Padahal iman itu sudah ada ribuan tahun, 2000 tahun gereja kita berdiri. Dan muncul tiba-tiba ratusan tahun kemudian orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak Allah. Lah kita orang Katolik kok percaya? Ini kan sangat aneh. Oleh karena saya pesankan kepada Anda orang-orang Katolik, ya, kalau Anda bingung dengan imanmu, bergaullah dengan kelompok komunitas yaitu orang Katolik. Carilah komunitas itu dalam gereja Katolik. Jangan kau bergaul dengan orang di luar dari kelompok eksklusif ini. Maka tidak heran Anda tersesat. Kalau Anda ingin tahu lebih, berdialog dengan para romo, dialog dengan para suster dan bruder yang sungguh mendalami dan mempelajari ini. Berdialoglah dengan mereka. Jangan kau berdialog dengan yang lain, yang di luar komunitas yang tidak seiman denganmu, maka itu engkau bisa tersesat. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu penting kita bergaul, kita memilih teman. Kata orang, kalau kita bergaul dengan mereka yang menjual ikan, maka kita akan bau ikan. Kalau kita bergaul dengan mereka yang menjual minyak wangi, kita akan bau minyak wangi. Kalau kita banyak bergaul dengan Allah, ada orang-orang yang sungguh mengenal Allah, maka kita pun akan sungguh mengenal Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kebenaran, di dalam dunia ini tidak ada kebenaran yang paling mutlak. Kebenaran paling mutlak adalah pada saat kita mati dan berdiri di hadapan Allah muka ke muka. Disitulah kebenaran akan terjadi. Selama kita masih hidup, masih ada daging ini, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam kehidupan ini. Hanya ketika kita berhadapan dengan Dia dan Allah dari muka ke muka, disitulah kita akan melihat kebenaran yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga penjelasan singkat saya bisa membuka cakrawala Anda bahwa di dalam arca-arca yang diberkati itu, di dalam gereja Katolik, ya, saya tegaskan tidak ada namanya itu roh jahat. Kita percaya bahwa yang sudah diberkati, dia menjadi tanda atau sarana benda berhubungan dengan, tetapi di dalam tanda itu ada makna, dan kita percaya bahwa makna pribadi itu sungguh ada di dalam kerajaan surga. Ada seorang romo yang juga membahas tentang bait Allah. Kita berpikir bahwa bait Allah itu di dalam tidak ada patung. Ternyata romo itu membahas ternyata dalam bait itu banyak patung, yaitu patung-patung para malaikat banyak sekali. Nah, buktinya mereka bisa membuat patung. Dan berikutnya lagi, Yesus dalam penampakan kepada Santa Faustina, Yesus mengatakan buatlah gambar kerahiman. Nah, Yesus sendiri menyuruh membuat gambar. Kalau berbicara tentang simbol itu panjang sejarahnya, ya. Kita orang Katolik, kita bertumbuh lewat darah para martir, kesaksian perbuatan. Di dalam Roma sana, pada saat Petrus dan Paulus masih hidup, ya, orang Katolik itu dikejar-kejar, dianiaya.
dibunuh, disiksa, dianggap kafir karena tidak menyembah dewa-dewa Roma. Apa yang dibuat orang-orang Katolik? Mereka berdoa di katakomba, yaitu kuburan bawah tanah. Nah, pada saat zaman itu, ya, tidak semua orang itu pintar bisa membaca seperti kita saat ini. Banyak yang buta huruf. Nah, bagaimana caranya untuk mewartakan Injil Tuhan itu supaya orang bisa mengerti? Yaitu dengan gambar-gambar. Maka itu dalam katakomba dan kuburan bawah tanah yang di Roma sana, satu saat kalau Anda rezeki pergi ke sana dan lihat, ada begitu banyak gambar-gambar yang dibuat oleh orang. Bukan untuk penyembahan, bukan. Tapi bagaimana cara untuk mewartakan kisah Tuhan yang sungguh hadir dan hidup, yang berjam berbuat lewat gambar-gambar. Di situ banyak orang mengerti. Dan itu yang diambil dalam gereja Katolik. Gereja Katolik sangat menghormati tradisi. Karena apa? Dibawa oleh para rasul. Jadi sayang kalau ada gereja yang menolak tradisi. Ya, karena ada banyak ajaran yang tidak diajarkan di dalam kitab suci, tetapi diajarkan lewat tradisi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga yang mengatakan, ya, engkau mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Bukan kami yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah, Allah Bapa sendiri. Ketika pada Yesus ketika dibaptis, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Berarti Allah sendiri menyatakan Yesus sebagai anak Allah, bukan kita manusia. Dan Yesus ini mengatakan ketika dia di Sanhedrin Mahkamah Agama, ketika dia diadili, apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Ya, akulah dia. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan manusia, bukan kita yang mengatakan. Jadi saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada umat Katolik, kalau Anda kurang bisa memahami akan imanmu, bicaralah dengan pribadi-pribadi yang sungguh mempunyai kompeten. Para imam, suster, buddha, para uskup. Engkau bicara dan engkau dialog, engkau podcast mereka. Jangan engkau podcast kepada yang lain yang tidak seiman dan tidak satu kelompok denganmu, maka engkau akan tersesat. Shalom, semoga ini menjelaskan tanggapan, dan semoga video ini sampai kepada dia. Saya sangat miris. Saudaraku, semoga Anda melihat video ini dan Anda bisa terbuka. Saya juga sama seperti Anda dulu, ya. Mungkin Anda tidak kenal saya, tapi saya ingat kepada Anda. Karena kita pernah sama-sama berdiri di belakang ketika misa malam di gereja Pluit, Stella Maris Pluit. Saya dan Anda seringkali berdiri bersama-sama. Waktu itu saya belum bertobat. Ya, datang pada misa jam 7 malam. Ya, saya ingat Anda, tetapi mungkin Anda tidak ingat saya. Saya bertobat dan saya terpanggil menjadi seorang imam. Dan saya ketika mendengar pernyataanmu, sudah saatnya saya terpanggil untuk membantu engkau meluruskan itu semua. Shalom.